Untuk resep yang pertama, saya punya 1/4 kilo kerang darah yang sudah saya cuci bersih. Kemudian siapkan wajan. Saya gunakan wajan kecil. Ini akan direbus dulu. Beri air secukupnya sampai agak terendam, dan saya beri 2 lembar daun jeruk yang saya sobek. Kemudian ini direbus dulu, sisihkan. Saya menggunakan 2 batang daun bawang, dan untuk batangnya ini saya potong seperti ini. Untuk daunnya saya potong serong. Saya juga menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang dan 1 buah tomat. Ini ukurannya kecil. Saya potong semangka. Kembali ke kerangnya. Ini kerangnya sudah mendidih, sudah matang. Kemudian diangkat. Untuk bumbunya saya gunakan 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, saya potong-potong dulu ya, 10 buah cabai rawit, 8 buah cabai merah. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, siapkan wajan, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Kemudian dimasukkan batang daun bawangnya. Ini kita masak bareng dengan bawangnya agar harum dan mengeluarkan flavornya. Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan, tambahkan jahe yang digeprek, 1 ruas jahe dan 2 lembar daun jeruk. Oh ya, untuk tingkat kepedasannya silahkan sesuaikan dengan selera. Kemudian masukkan tomat yang dipotong-potong tadi. Ini dimasak agar tomatnya matang, lembut, dan juga bumbu sambelannya juga matang. Kemudian masukkan kerangnya, tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Tambahkan secukupnya air agar bumbunya cepat meresap ke dalam kerangnya. Nah, ini diaduk, dicampur. Kemudian saya masukkan bawang bombaynya. Ditunggu sampai airnya agak menyusut. Kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Dan terakhir masukkan daun bawangnya. Nah, ini tinggal dicampur aja sampai daun bawangnya layu. Kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia tumis kerang pedas kita sudah matang. Ini enak banget. Untuk resep yang kedua, saya punya 5 butir telur ayam. Kemudian saya pecahkan. Saya gunakan mangkuk kecil nanti agar mudah memasukkan ke dalam airnya. Nah, ini airnya sudah panas, sudah mendidih. Kemudian saya masukkan 1 persatu telurnya. Ini telurnya direbus seperti ini, enggak digoreng. Ditunggu sampai airnya mendidih lagi dan telurnya matang. Untuk tingkat kematangannya silahkan sesuaikan dengan selera kita. Nah, setelah diangkat saya siapkan bumbunya. Saya gunakan 3 siung bawang putih yang saya iris tipis dan saya rajang juga, rajang kasar. Dan untuk bawang merahnya saya gunakan 4 siung, saya iris tipis. Untuk cabai rawitnya saya gunakan 8 buah. Untuk tingkat kepedasannya silahkan sesuaikan dengan selera kita. Dan ini saya potong serong. Saya juga menggunakan 1 buah tomat. Ini ukurannya kecil. Saya potong semangka. 2 batang daun bawang yang saya pisahkan antara batang dan daunnya. Untuk batangnya saya potong seperti ini, dan untuk daunnya saya potong serong. Untuk model atau jenis potongannya silahkan sesuaikan dengan selera kita. Siapkan wajan. Jika minyaknya sudah panas, ditumis bawang merah, bawang putih, dan daun bawangnya. Ditumis sampai harum. Kemudian dimasukkan cabai dan tomatnya. Ini tinggal kita campur aja, ditunggu sampai agak layu. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan saus sambal.
1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian ini tinggal dicampur aja. Saus sambal bisa diganti dengan saus tomat ya. Kemudian tambahkan air secukupnya, masukkan gula dan kaldu bubuk. Saya belum menambahkan garam, karena ini dari saus-sausannya ini sudah ada rasa asin, tapi nanti dikoreksi rasa. Dan ini saya koreksi rasa, menurut saya rasanya sudah pas, sudah cocok. Kemudian dimasukkan daun bawangnya dan saya masukkan telurnya. Dimasukkan telurnya satu persatu agar tidak hancur. Dan ini ada 1 buah telur yang tidak sempurna atau bulatnya tidak maksimal, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini dicampur atau diaduk seperti ini. Setelah meresap bumbunya, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia telur saus tiram kita sudah matang. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat. Untuk resep yang ketiga, saya punya 600 gram ayam bagian paha. Kemudian saya masukkan ke dalam wajan semuanya dan saya beri air secukupnya. Saya beri bumbu racik instan ayam goreng, ini saya pakai jurus ninja, dan 50 gram gula merah. Nah, ini saya campur seperti ini, diaduk agar meresap ke dalam ayamnya. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan cabai bubuk. Ini opsional, jika teman-teman tidak ingin pedas, tidak usah digunakan. Kemudian saya tutup, dimasak sampai mendidih. Nah, ini sudah setengah matang, saya balik agar tidak gosong bagian bawahnya. Dan saya koreksi rasa. Sesuaikan dengan selera kita untuk tingkat manis, gurih, dan pedasnya. Kemudian ini saya masak lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah menyusut airnya. Dan ayamnya juga sudah matang. Kemudian saya angkat. Untuk kuahnya akan menjadi, atau bumbu sisanya itu akan menjadi olesannya. Saya panggang di atas teflon. Saya oles-oles bumbu sisa ungkepan tadi. Ini hanya sebentar saja, tidak usah lama-lama. Kemudian saya balik, nih cepet gosongnya. Karena ini sudah matang, sudah lama direbus. Nih hanya sebentar saja. Kemudian ini sisanya ayam pentungannya, dan ini cepat sekali matangnya. Kemudian untuk sambalnya saya gunakan 2 siung bawang putih dan 1 bungkus terasi yang kecil. Beri air secukupnya, dihaluskan dulu. Saya menggunakan chopper. Kemudian saya masukkan bawang merah, ini ada 8 siung kira-kira, dan cabai campur. Untuk cabenya sesuaikan dengan selera kita. Kemudian ini saya chopper, tidak usah terlalu halus. Ini sudah selesai, kira-kira seperti ini. Siapkan wajan, jika minyaknya sudah panas, digoreng sambalnya. Sambal bawang, saya sedang membuat sambal bawang ini ala saya. Kemudian masukkan bumbunya, garam, gula, jika ingin menggunakan kaldu atau mecin silahkan. Kemudian dimasak sampai matang. Ini sudah matang, siap disajikan. Ini dia ayam panggang teflon dan sambal bawang kita sudah matang. Ini enak banget loh teman-teman. Untuk resep yang keempat, saya punya terong ungu ada 3 buah. Ini saya belah seperti ini, saya belah 2. Ujungnya sebelumnya saya buang dulu. Kemudian ini setelah selesai sisihkan dulu. Saya siapkan cobek, saya ulek. 5 buah cabai rawit campur dan 3 buah cabai merah. Ini saya potong-potong dulu. Kemudian saya haluskan. Saya lagi ingin menggunakan cobek untuk menghaluskannya. Kemudian saya masukkan
setengah bungkus terasi yang kecil ini, terasi udang. Kemudian setelah dihaluskan, siapkan wajan. Jika minyaknya sudah panas, digoreng dulu terongnya. Teman-teman bisa juga mengukusnya atau merebusnya, sesuaikan saja dengan selera. Nah, ini bagian bawahnya sudah matang, kemudian saya balik. Dan ini sudah matang, saya angkat karena terong itu nggak terlalu lama masaknya. Dengan wajan yang sama, minyaknya saya kurangi, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Kemudian setelah harum dan berubah warna, masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian ini ditumis sampai matang. Setelah matang, saya masukkan santan. Ini ada 100 ml santan kekentalan sedang. Kemudian masukkan garam, gula. Jika teman-teman ingin menambahkan kaldu atau mecin, silahkan. Kemudian ini saya koreksi rasa dan saya angkat. Kemudian saya tata terongnya di atas cobek kayu seperti ini, agar rapi dan cantik tampilannya. Dan saya tekan menggunakan ulekannya pelan-pelan, jangan sampai hancur, agar meresap nanti dengan bumbunya. Kemudian dituangkan bumbu atau sambal santannya. Ini enak banget, sedap, gurih. Ini dia terong pecak santan kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, nikmat banget. Dimakan dengan nasi hangat, bikin nambah-nambah terus. Terima kasih atas kunjungannya, semoga resepnya bermanfaat.